Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan kisah nyata ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan selawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kalian bisa mengetikkan selawat di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah. Semoga dengan selawat ini, kita mendapatkan syafaat beliau di dunia dan akhirat, serta rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanggal 17 Mei, sebuah hari biasa yang berubah menjadi awal dari bencana besar dalam sejarah tanah Zionis Israel. Cuaca pagi itu terasa janggal, suhu melonjak tajam sejak fajar. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik ke puncak, langit tampak seperti dilapisi kabut tipis berwarna jingga. Bukan biru cerah seperti biasanya. Awan-awan tipis menggantung berat, tapi tak menjanjikan hujan. Angin dari arah timur berhembus kencang membawa aroma kering, menyengat, dan mengandung bau seperti belerang yang samar. Pukul 10 pagi, alarm kebakaran pertama berbunyi dari pos pengawas hutan Yehuda. Seorang penjaga menara api, Dov Harel, melaporkan melihat asap mengepul dari tengah-tengah hutan yang dianggap sebagai kawasan konservasi. Awalnya ia mengira ada perkemahan liar yang lalai memadamkan api unggun. Tapi dalam hitungan menit, asap itu berubah menjadi nyala merah yang berkobar, sehingga bergerak tak seperti api biasa. Api menjalar dengan kecepatan yang mustahil, melompat dari satu pohon ke pohon lain. Bahkan sebelum daun-daun menyentuh api secara langsung, helikopter pemadam udara langsung diterbangkan. 8 unit pertama tiba dalam 20 menit membawa ribuan liter air, serta busa kimia pemadam api. Di darat, mobil-mobil pemadam dari distrik Yerusalem dan Bet Semes berbaris menuju lokasi. Semua protokol tanggap darurat dilaksanakan sebaik mungkin. Namun, saat air pertama kali dijatuhkan dari helikopter ke pusat kobaran api, sesuatu yang ganjil terjadi. Api justru semakin menyala terang, seolah mendapatkan tenaga dari air yang menyentuhnya. Lidah-lidah api yang sebelumnya berwarna merah biasa, kini berubah menjadi campuran merah, ungu tua, dan oranye menyala. Sebagian seperti bercahaya dari dalam, hidup, dan bergerak sendiri. Para petugas pemadam kebakaran kebingungan. Mereka belum pernah melihat api seperti ini. Setiap kali air disiramkan, api malah membesar berputar, seperti pusaran, lalu menyebar ke arah yang lebih luas. Beberapa petugas mulai panik. Komandan Unit Pemadam Wilayah, Letnan Urinafon, berteriak dari dalam radio komunikasi. Hentikan semprotannya, itu malah menyulut lebih banyak. Ini tidak masuk akal. Ini bukan api biasa. Di lapangan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan hanya desis api atau ledakan kecil dari batang pohon yang terbakar. Dari balik kepulan asap tebal yang menggulung naik ke langit, terdengar suara, bagaikan ribuan trompet ditiup serempak. Sumber suaranya tidak jelas, tidak dari darat, tidak dari udara, namun terasa bergema langsung di dada, menusuk ke sumsum tulang. Suara itu membuat puluhan petugas berhenti bergerak, sebagian menjatuhkan alatnya. Beberapa terduduk lemas menahan dada. Dan saat keheningan melanda selama beberapa detik, suara itu datang lagi. Kali ini berupa kalimat yang jelas, tegas, dan mengguncang kalbu. Kami adalah api utusan Allah. Jika kalian tetap melakukan genosida terhadap Gaza, maka azab ini takkan berhenti. Kami tidak datang dari bumi, kami datang dari langit. Suara itu terdengar di seluruh kawasan hutan. Bukan melalui pengeras suara atau siaran radio, tapi langsung masuk ke telinga-telinga manusia, seolah dibisikkan oleh udara itu sendiri. Mereka yang mendengarnya, baik yang taat beragama, maupun yang tidak percaya Tuhan, tak bisa menyangkal satu hal. Mereka semua merasakan ketakutan yang belum pernah alami sebelumnya. Petugas-petugas pemadam mulai berjatuhan, beberapa pingsan, yang lain berteriak panik. Suara apa itu? Siapa yang bicara? Komandan Uri mencoba mengatur pasukan, tapi lidahnya keluh. Bahkan ia sendiri gemetar. Tangan memegang helm, berusaha mencari-cari logika dalam peristiwa ini. Namun, tak ada yang bisa menjelaskan. Tak lama setelah suara itu terdengar, nyala api menjulang puluhan meter ke udara. Membentuk seperti tiang-tiang besar yang melingkar, dan menari di antara pepohonan. Beberapa tiang api bahkan membentuk simbol menyerupai huruf Arab bercahaya, yang hanya bisa dikenali oleh orang yang paham. Salah satu petugas Yahudi keturunan Arab, Simon Abbas,
terduduk dan menangis sambil berkata, Itu kalimat Allah. Itu lafal tauhid la ilaha illallah. Dalam waktu kurang dari 30 menit, hutan seluas 700 hektar itu telah berubah menjadi lautan api. Burung-burung dan hewan hutan berlarian keluar dari dalam hutan, seperti melarikan diri dari kemarahan langit. Bahkan binatang pun tahu bahwa yang datang bukan sekadar bencana alam, tapi azab yang membawa pesan dari Yang Maha Tinggi. Di kejauhan, dari kota-kota sekitarnya, seperti Bait Shemesh, Modiin, dan bahkan sebagian barat Yerusalem, penduduk bisa melihat nyala api menjulang dari kejauhan. Orang-orang mulai merekamnya, dan dalam beberapa menit, video kobaran api berwarna merah ungu yang membentuk simbol aneh viral di media sosial. Namun tak satu pun dari pemerintah Zionis mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka bingung, mereka takut, dan di antara kepulan asap yang menyelimuti langit Yehuda hari itu, sebagian saksi mata bersumpah melihat siluet-siluet besar berdiri di tengah api berbentuk manusia. Namun tubuhnya terdiri dari bara dan cahaya menyala-nyala. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri menghadap langit sambil mengangkat tangan, seolah menanti perintah dari langit ketujuh. Namun, tidak ada satupun kamera yang mampu merekam wujud mereka. Setiap lensa yang diarahkan ke arah makhluk-makhluk itu, entah drone, ponsel, atau helikopter langsung rusak. Gambarnya buram, bergetar, atau mendadak hitam. Api itu tak mengenal istirahat. Seolah memiliki kesadaran, ia terus menjalar tanpa lelah. Dalam 12 jam pertama, sejak kobaran awal di hutan Yehuda, lidah-lidah api yang tak masuk akal itu telah melintasi jarak ratusan kilometer. Tidak hanya menghancurkan kawasan konservasi dan perbukitan tandus, tapi mulai merambah ke permukiman padat penduduk. Kota Haifa adalah yang pertama terkena dampaknya. Tepat pukul 21.18 malam, api tiba-tiba muncul dari bawah tanah, di sebuah perumahan elit di Kiryat Motskin. Warga awalnya mengira ledakan gas, tapi api yang muncul tidak seperti api kompor. Warnanya ungu gelap, tebal seperti kabut bercahaya, dan bergerak seolah mencari mangsa. Sirina peringatan berbunyi. Pemerintah langsung mengeluarkan status darurat nasional. Evakuasi besar-besaran diperintahkan oleh otoritas keamanan dalam negeri. Jalan-jalan utama menuju Tel Aviv, Netanya dan Yerusalem, penuh sesak oleh warga yang mencoba melarikan diri. Tapi keanehan terjadi. Bahkan jalan tol pun terbakar. Aspal meleleh, beton pecah, dan tiang-tiang lampu jalan jatuh, seolah dihantam kekuatan dari dalam tanah. Kami tidak bisa lewat. Jalan menyala seperti lilin, teriak seorang pengemudi ambulans, yang siarannya tertangkap di siaran live TV Channel 12 Israel, sebelum sinyalnya terputus. Sebagian besar kendaraan yang masih berusaha kabur mendadak mogok, padahal bahan bakarnya penuh dan mesinnya sehat. Para teknisi militer yang dikirim untuk memeriksa kendaraan itu, menemukan seluruh sistem elektronik terbakar dari dalam, seperti hangus oleh arus petir gaib. Rakyat Israel belum pernah menghadapi bencana sejenis. Bahkan saat diserang roket Hamas pun, mereka masih bisa mengandalkan Iron Dome dan tempat perlindungan bawah tanah. Tapi kali ini musuhnya tak terlihat dan tak bisa dilawan. Pada malam kedua, tepat pukul dini hari, kejadian yang benar-benar di luar logika manusia terjadi. Dari pusat kobaran api di lembah Ayalon, dekat wilayah antara Tel Aviv dan Yerusalem, muncul sosok-sosok bercahaya merah menyala. Mereka melayang keluar dari pusaran api, seperti lahir dari rahim neraka. Tapi justru menghadirkan aura yang tidak jahat, melainkan agung, dan mengguncang batin. Makhluk-makhluk itu tak punya bentuk tetap. Beberapa menyerupai manusia berapi. Tubuhnya transparan, namun bercahaya seperti bara menyala. Ada pula yang menyerupai burung phoenix berkepala dua, membentangkan sayap api selebar 20 meter, terbang rendah di atas kota. Setiap kali mereka menyentuh benda apapun, atap rumah, tiang listrik, kendaraan, bahkan pohon palem, benda itu langsung terbakar, tapi bukan dengan api biasa, warnanya ungu, lalu menghitam, dan akhirnya lenyap menjadi abu dalam hitungan detik. Warga yang melihat kejadian itu dari balkon atau jendela apartemen, histeris. Seorang rabi tua di kota Netanya menuliskan dalam buku hariannya, sebelum akhirnya rumahnya hangus. Ini bukan api dari bumi. Ini bukan azab biasa, ini utusan langit. Aku mendengar mereka melafalkan nama Tuhan yang selama ini kami abaikan.
Dan memang langit malam Israel penuh dengan suara. Suara yang tak berasal dari pengeras, tak berasal dari manusia. Kalimat-kalimat itu menggema di udara seperti datang dari seluruh arah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suara itu berat, dalam menggema sampai menembus dinding rumah dan kepala manusia. Kalimat-kalimat tersebut terus diulang, dan setiap kali diucapkan kobaran api membesar, merambat, dan menghancurkan lebih cepat. Tasbih dan takbir itu bukan hanya gema suara, tapi seolah menjadi komando energi spiritual bagi kobaran api. Dan api itu taat. Ia bergerak mengikuti setiap denting tasbih, setiap kalimat agung yang menggema di langit. Ratusan makhluk bercahaya itu bergerak dalam formasi, layaknya pasukan surgawi yang diturunkan untuk sebuah misi yang tak dapat ditolak. Menghukum sebuah bangsa karena kedurhakaan dan darah yang mereka tumpahkan. PM dan jajaran keamanannya tidak bisa menjelaskan apapun. Laporan intelijen Mossad tak menemukan jejak sabotase. Tak ada drone asing, tak ada serangan nuklir, tak ada anomali senjata musuh. Yang ada hanyalah sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sejak negeri itu berdiri. Salah satu jurnalis internasional yang sedang meliput di Tel Aviv melaporkan langsung ke CNN sebelum sinyal terputus. Ini bukan lagi bencana ekologi, ini bencana spiritual. Kami melihat makhluk-makhluk bercahaya itu dengan mata kepala sendiri, dan suara yang memuji Allah menggema dari langit. Kami tak tahu ini dari mana, tapi ini bukan duniawi. Malam itu ditutup dengan nyala langit yang menyala merah keunguan, selama hampir 3 jam tanpa henti. Dari satelit NASA, wilayah barat Israel terlihat seperti jantung raksasa yang terbakar dari dalam. Tanggal 20 Mei 2025, langit Israel tidak seperti biasanya. Awan menggumpal tebal di atas Yerusalem, membentuk pusaran seperti kawah langit yang dalam. Udara terasa berat seolah waktu berhenti. Pukul dini hari, tepat ketika sebagian warga terlelap dan sisanya masih berjaga. Karena kebakaran yang belum padam, suara itu terdengar. Bukan ledakan, bukan gemuruh biasa, tapi suara yang lebih besar dari badai petir, lebih dalam dari dentuman gempa, dan lebih mengguncang dari sirine perang. Suara itu berasal dari langit, tapi menggema langsung ke dalam dada manusia. Kami adalah tentara Allah dari api. Kami tidak akan berhenti hingga keadilan ditegakkan. Inilah balasan bagi penindas dan pembunuh anak-anak tak berdosa. Kalimat itu tidak diucapkan dalam bahasa manusia biasa, tapi setiap orang memahami maknanya. Meski berasal dari berbagai latar bahasa dan keyakinan, seolah suara itu masuk langsung ke dalam pikiran, menerjemahkan dirinya sendiri ke dalam nurani tiap pendengar. Efeknya luar biasa. Puluhan ribu warga Zionis, baik sipil maupun militer, langsung jatuh pingsan. Mereka menggigil, kejang-kejang. Sebagian lainnya berteriak histeris, memukul-mukul kepala sendiri, seakan ingin mengusir sesuatu dari dalam benaknya. Banyak yang mengaku melihat penglihatan aneh. Wajah anak-anak Palestina yang terbakar, namun hidup dan menatap mereka dari dalam kobaran api. Mata mereka penuh luka, air mata dan tanya, "Mengapa kau membunuh kami?" Di rumah sakit pusat Tel Aviv, 213 pasien baru diterima dalam waktu kurang dari 30 menit. Semua mengalami halusinasi berat dan trauma mendadak. Diagnosa sementara, gangguan psikosis akut, akibat stimulasi eksternal yang belum diketahui asalnya. Salah satu kesaksian paling viral, datang dari Sersan Mayor Cohen, seorang tentara aktif IDF Israel, Defense Forces, yang diwawancarai oleh kanal berita darurat. Aku melihat mereka, anak-anak Gaza itu. Mereka berdiri di dalam api itu tidak terbakar. Mereka memandangku. Wajah mereka tidak marah, hanya menyayat hati. Seolah berkata, kami tidak ingin mati, tapi kalian memaksa. Aku berdosa. Kami semua berdosa. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Setelah pengakuan itu, Mayor Cohen menghilang. Kabar terakhir menyebutkan, ia lari dari kamp militer dan membakar seragamnya. Jejaknya tak pernah ditemukan lagi. Sementara itu, media sosial di Israel dipenuhi video dan rekaman suara dari warga yang mengaku mendengar kalimat yang sama. Namun anehnya, setiap rekaman suara itu gagal disimpan atau disiarkan secara penuh. File audio selalu rusak di bagian tertentu, seolah tidak boleh disebarkan keluar secara utuh. Namun satu hal pasti, ketakutan massal telah berubah menjadi histeria kolektif.
Pusat-pusat kota kosong. Warga mulai meninggalkan rumah dan mencari tempat aman. Tapi tak ada tempat aman. Api ada di mana-mana. Bahkan laut pun mulai mendidih di Tel Aviv, memunculkan gelembung-gelembung panas dan uap beracun. Hari keempat, sejak api pertama menyala, kota-kota besar Israel tampak seperti film kiamat. Jalanan sepi, mobil-mobil hangus, dan langit terus menyala dalam warna keunguan. Tanda-tanda kehidupan makin hilang. Di tengah kehancuran itu mulai terdengar doa. Beberapa warga Yahudi yang tersisa, baik dari kalangan sipil maupun militer berlutut di jalan, menengadahkan tangan ke langit sambil menangis. Mereka memohon ampun bukan pada pemerintah, bukan pada dunia, tapi pada Tuhan yang selama ini mereka sangkal dalam perbuatan. Ya Tuhan, kami tahu kami salah. Kami buta oleh kebencian. Hentikan api ini. Selamatkan anak-anak kami. Doa mereka menggema di reruntuhan sinagog yang kini hangus, tapi api tidak berhenti. Justru dari kobaran itu muncul suara lagi. Kali ini lebih keras, lebih tegas, dan lebih dingin. Ratusan ribu nyawa Gaza telah kalian hancurkan. Darah mereka menuntut. Tangisan mereka tak terbalas. Kini giliran. Ini bukan kejahatan manusia, ini hukuman dari langit. Seketika itu juga ledakan terjadi di pusat militer Hakiria, markas besar militer Israel di Tel Aviv. Ledakan itu bukan karena bom, tidak ada suara roket, tidak ada dentuman ledakan dari luar, tapi bangunan itu hancur dari dalam. CCTV terakhir menunjukkan kobaran api ungu muncul dari dinding. Seolah temboknya sendiri terbakar oleh kehendak tak kasat mata. Tak lama setelah itu, bunker perlindungan bawah tanah di Negev dilaporkan hancur. Para pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanan, ditemukan tewas hangus di dalam ruangan tertutup rapat. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda masuk paksa. Tubuh mereka hangus total, tapi pakaian tetap utuh. Hal ini membuat ilmuwan kebingungan dan akhirnya menyerah, menyebutnya anomali api berinteligensi tinggi. Sobat pejuang Nabi, terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentunya. Segitu dulu kisah hari ini, admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.